Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Muriawan dari SMA Negeri 3 Cimahi yang mengampu mata pelajaran informatika. Baiklah Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, pada hari ini saya ingin berbagi ilmu mengenai salah satu mapel informatika yang berkaitan dengan perangkat lunak pada sistem komputer ya. Nah, seperti yang kita ketahui, perangkat lunak ini sangat penting sekali sebagai salah satu media atau aplikasi yang menentukan aktif tidaknya kegiatan operasional komputer ya. Nah, apa saja sih dari perangkat lunak ini? Tujuannya adalah setelah kita mempelajari ini, mudah-mudahan Bapak Ibu dan juga para siswa bisa memahami sedikit sistem operasi yang terdapat di perangkat lunak selain program-program aplikasi lainnya. Nah, seperti yang kita ketahui, perangkat lunak adalah merupakan program yang berisi instruksi atau perintah yang dimengerti oleh komputer untuk melakukan kegiatan seperti menghitung, menggambar, menghasilkan suara, sehingga ada komunikasi antara komputer dengan pemakai. Lalu sejarah perkembangan perangkat komputer atau perangkat lunak, mohon maaf, itu ada era pemula, era stabil, mikro, modern. Sekarang era pemula atau pioner, ini bentuknya adalah berupa sambungan-sambungan kabel antar bagian dalam komputer. Lalu menggunakan paces card, yaitu kartu yang dilubangi. Era stabil, yaitu penggunaan komputer yang sudah banyak digunakan, sehingga tidak hanya oleh kalangan peneliti dan akademis saja, tapi juga sudah oleh kalangan industri. Baris perintahnya sudah multitasking, multi-user, dan juga bersifat real-time. Era mikro, sejalan dengan semakin luasnya PC dan jaringan komputer, maka perangkat lunak ini sudah berkembang pemenuhannya. Yang pasti ada istilah otomatisasi yang ada dalam perangkat lunak, yaitu mengarah ke suatu jenis kecerdasan buatan. Era modern, peralatan seperti telepon, TV, hingga ke mesin cuci, itu semuanya sudah ditanamkan perangkat operasi peralatan tersebut. Sehingga tingkat kecerdasan yang ditunjukkan oleh perangkat lunak pun semakin meningkat. Selain permasalahan teknis, perangkat lunak sekarang mulai bisa mengenal suara dan gambar. Ini macam-macam perangkat lunak. Kita lihat ada sistem operasi, ada program aplikasi, ada bahasa pemrograman, ada program bantu. Ini level dari posisi penggolongan dan penggunaannya. Dari user, application software, language software, OS, dan hardware. Selanjutnya ini ada sistem operasi yang kebetulan diperlukan untuk mengendalikan komputer tersebut, baik dari cara mengatur media, proses, output, mengatur memori, menjadwalkan prosesor. Ini adalah jenis perangkat lunak yang berbasis teks. Jadi awalnya ini adalah perangkat lunak berbasis teks atau Microsoft DOS Prom. Lalu ini yang mulai berbasis grafis atau Windows. Ini adalah jenis-jenis paket yang biasanya sekarang sudah mulai berkembang pada sistem program aplikasi seperti word processing, spreadsheet, presentasi, multimedia, browser, mengolah gambar, bahkan ada chatting. Ini adalah jenis contoh dari penggunaan Microsoft Word. Jadi bagiannya, lalu ini adalah Microsoft Excel atau spreadsheet. Selanjutnya ini adalah Microsoft PowerPoint yang mungkin sudah user friendly untuk kita gunakan sebagai bagian dari aplikasi Microsoft Office. Ini adalah salah satu media aplikasi multimedia yang biasanya disebut dengan Real One ya pada zamannya atau Windows Media Player pada saat ini. Ini pemutar radio atau Winamp, pemutar film atau Windows Media Player. Lalu ini adalah salah satu jenis aplikasi internet atau browsernya. Internet Explorer, Netscape, Opera, sekarang browser ya. Browsernya ada Chrome. Ini adalah aplikasi internet yang digunakan untuk chatting email. Lalu ini adalah pengolah grafik atau ada Photoshop. Ini adalah jenis aplikasi untuk chatting atau chat Yahoo Messenger. Lalu bahasa pemrograman dibagi menjadi beberapa tahap. Ada tingkat rendah, tingkat menengah, tingkat tinggi, dan generasi keempat. Untuk yang tingkat rendah, biasanya kita membahasnya pada bilangan biner 1 dan 0. Atau sebutnya Assembly Language, RPG, Repeat, Program General. Lalu untuk yang tingkat menengah, ada yang namanya program Fortran atau formula transistor. Lalu tingkat tinggi, biasanya dibagi menjadi Basic, COBOL, dan Pascal. Lalu generasi keempat ada Visual Basic, Delphi, dan Visual C++.
Ini adalah salah satu teknis untuk mengecek utility atau perangkat bantu, terutama untuk mendebak atau melihat shot dari hard disk kita. Namanya defragmentasi data pada hard disk. Ya, demikianlah mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ilmu yang saya berikan dan bisa lebih meningkatkan lagi pengetahuan dan wawasan khususnya pada mata pelajaran informatika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.